Ya. Beda, itu kan waliyah. Waliyah apa perintah Allah Rasul. Kalau orang umum kan kasihannya juga nafsu. Jadi kalau seorang waliyah itu sudah kasihan karena Allah yang menyuruh untuk kasihan. Jadi pas tepat tempatnya gitu. Nanti anjing nih kalau belajar ilmu kasihan harus kasihan ke siapapun dulu. Siapapun. Begitu kata para wali. Belajarnya. Nanti harus punya guru. Nanti begitu anjing lagi belajar ilmu kasihan, begitu ada yang nyolong, maneh nanti bisa ngemuka pantok, maneh kayak karunya, tulungan ke maneh, kia kedahnya. Asup sok teruskan. Nah itu, maka ilmu itu harus punya guru kasihan itu. Anjing tuh kalau sudah lagi ngalap ilmu kasihan, nanti kasihan we nu mabok, nginumna, kedeng saya meuli. Karena lagi mendalami ilmu kasihan. Nah, naikkan ilmunya. Kasihan itu harus sesuai hukum. Benarnya di mana, salahnya di mana, cara kasihannya kepada yang maksiat gimana, cara kasihan kepada orang yang dalam taat bagaimana gitu. Banyak orang kan asal kasihan main tulung. Dia nggak lihat ilmu Allahnya ini bener nggak nulungnya nih. Maksudnya kayak tadi tuh. Kasihan amat dia menyolong rumah itu, buka pintu hese. Kebenaran saya mau obeng. Kita. Nah, apa maksud yang Bang katakan ini? Banyak di masyarakat kita belajar ilmu kasihan, tidak tahu ilmu. Apa contohnya? Kalau ada anak kita diserang sama anak sebelah, kita serang balik. Itu cara kasihan yang salah kan? Budak kurang baranyut yuk, karunya yuk, serang cek Pak RT. Ya, Pak RT-nya ngajinya salah. Pak RT kenapa nyerang? Ya karunya, kasihan saya sama anak kita digebukin. Oh, salah belajar kasihan. Salah tempat kasihannya. Benar nggak? Banyak nggak? Banyak. Nah, tapi itu kasihan dasarnya katanya. Benar lagi, Pak RT juga merasa tersakiti kan. Kasihan anak saya digebukan. Tegena saya ku RT sabola. Maneh jeung maneh, saya jeung RT na deui. Nah, gimana tuh kalau salah belajar kasihan? Ada lagi yang belajar ilmu kasihan tapi nggak tahu ilmunya. Anak kita dipukulin tetangga. Waduh, budak aing si Jalu dihajar. Mana budakna? Teke deh budakna ke urang, budak buat tetangga kita. Apa nggak kasihan sama anak itu? Kalau kita bisa berkasih sayang sama anak kita sendiri, kenapa nggak berkasih sayang juga sama anak yang satu lagi walaupun itu anak tetangga? Oh, berarti salah belajar ilmu kasihan. Bener nggak? Nah, kalau Bang tanya, anjir ini kasihan ada nggak dalam hati? Sudah bener belum? Tepat sasaran belum kasihannya nih? Nah itu, hati-hati. Jangan dipikir anjir sudah muncul ilmu kasihan, anjir jadi disebut orang baik. Kalau nggak sesuai ilmunya Allah Rasul, baiknya di mana anjir ini? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yudkhilil imanu fi qalbihi la taghtabul muslimina wa la tattabi'u awratihim fa innahu may yattabi' awrata akhihi yattabi'illahu awratahu wa man tattabi'allahu awratahu yafdahu walau kana wa man tattaba'al ya al wa man tataba'allahu awratahu yafdahu walau kana fi jawfi baiti, yang artinya, wahai golongan orang yang beriman dengan lisannya sedangkan iman itu tidak masuk di dalam hatinya, janganlah kamu mengumpat orang-orang muslim dan janganlah kamu meneliti kejelekan mereka, karena barang siapa meneliti kejelekan saudaranya maka Allah meneliti kejelekannya, dan barang siapa diteliti kejelekannya oleh Allah maka dia membuka kejelekannya walaupun ia berada di dalam rumahnya. Yang termasuk berarti meneliti itu berarti termasuk ngomong-ngomong kejelekan orang lain. Baik itu ngobrol si eta kumaha cek maneh. Menurut anjeun gimana si eta? Nah, itu meneliti. Itu masuk meneliti ya. Meneliti itu mengintip, meneliti. Korek-korek informasi sekarang di YouTube-nya bagaimana atau di Facebook-nya atau apa saja misalkan di masyarakatnya, itu juga bagian dari meneliti yang nggak boleh.
Termasuk ngobrol-ngobrol berdua untuk ingin cari tahu kejelekan orang lain. Nah, itu kan gibah disebutnya. Nah, itu meneliti maksudnya di sana. Nah, di sini nggak boleh ya. Ingin tahu bagaimana kejelekannya si orang itu. Kalau ingin tahu kebaikan orang itu bagus. Kalau ingin tahu kejelekan orang lain itu nggak bagus. Ya. Makanya di sini kata Rasulullah, tidak dikatakan orang beriman. Walaupun mulutnya dia yakin sama Allah, tapi masih dia menjelek-jelekan orang lain, meneliti orang lain, mulutnya tidak dijaga, menghina orang lain, maka itu kategorinya bukan orang beriman. Hanya mulutnya saja yang disebut orang berimannya itu, hatinya belum sampai. Maka magomnya memang belum beriman. Dan hati-hati kata Rasulullah, siapa orang yang meneliti kejelekan orang lain, artinya kejelekan itu ngobrol-ngobrol, korek-korek, mungkin kita belum tahu sehingga kita mengkorek, atau kita yang sudah tahu duluan biar orang lain tahu, itu juga meneliti. Nanti Allah akan membukakan di akhirat kejelekan-kejelekan kita. Enggak di akhirat, dunia wal akhirat, hati-hati, celaka kita. Diteliti kejelekan kita oleh Allah, artinya kita bakal ketemu sama perilaku yang jelek. Hati-hati. Ada yang tanyakan? Paham nggak nih? Betul, Pak. Ya. Kami Ini harus dipahami karena ini dasar. Biasa, balik lagi dasar. Fundamental. Karena ini perilaku keseharian orang-orang. Jangankan yang nggak ngaji, yang ngaji aja masih kebablasan, lupa gitu, bahwa itu tuh nggak boleh gitu. Apa yang kita lakukan dengan ngobrol kejelekan orang lain sehingga kita jadi tambah tahu kejelekannya, sehingga orang lain juga tambah informasi kejelekannya orang lain, itu namanya meneliti di sisi Allah yang tidak diperbolehkan. Nah, kita kalau nggak paham itu, kita gampang seperti itu gitu. Terutama yang kita mintain informasi itu nggak jauh-jauh Pak RT kan gitu. Teh dia teh. Ai naon? Nyaho teh sia eta. Sia mah teh nyaho, aing nya lebih nyaho. Pak RT sumber informasi. Hati-hati Pak RT. Ya, hati-hati. Siapa aja pokoknya mah. Yang tuang nongkrong, eta banyak informasi dah. Nongkrong sehari-hari. Yo informasi dah. Nampu teh sia tadi lewat. Tuh kalau tuh sia teh diajak sia. Langsung nambah. Aing gitu diajak teu ngeunah. Gara-gara teh diajak maneh. Sia maneh ngunah kitu. Eta pengaruh domba tuh. Hati-hati. Company. Oke. Masa kejelekannya emang benar ada di orangnya, kalau tidak tetap mambil kejelekan bang ya? Apa? Ya kejelekan itu bang, bisa di orangnya emang nggak jelek bang gitu bang. Orangnya nggak jelek. Terus? Nggak seperti itu misalnya gitu bang. Terus? Ini kan mencari kejelekan gitu bang. Oh iya. Mau orangnya jelek, mau nggak seperti itu nggak jelek, jangan cari-cari kejelekan. Gitu aja. Jangan. Walaupun dia jelek, jangan cari-cari. Termasuk tadi jangan cari-cari itu ngobrolkeun gitu. Itu cari-cari. Anjing pernah nggak kalau ngobrol dua orang, setelah ngobrol dua orang itu informasi si A tuh jadi bertambah. Oh gitu kejelekan anak. Oh ternyata gitu. Nu saya nyaho masa kieu ye. Ternyata kieu. Nah itu anjing berarti mencari-cari. Nggak boleh tuh. Pokoknya hati-hati kalau ada orang ngomong kejelekan orang. Hati-hati. Istighfar. Ya Allah. Jauhkan kami dari ghibah, jauhkan kami dari kejelekan yang diomongkan, jauhkan sifat yang seperti itu, termasuk orang yang dibicarakannya, ampuni kalau memang benar dia ya Allah. Tapi kalau ngomong kebaikan, jadikan ya Allah kami orang yang baik, masukkan kami seperti apa yang dibicarakan. Kalau memang orang itu baik seperti yang dibicarakan, tambah kebaikannya ya Allah, jadikan kami pun ikut dengan mereka ya Allah. Itu kelas. Nah jadi obat ke dalam hati kalau ngomong-ngomong kebaikan orang. Kalau ngomong-ngomong kejelekan orang jadi penyakit di kita. Setiap yang diomongkan siapapun itu jadi inspirasi kepada kita. Siapapun ngomong naon we jadi inspirasi. Enak orang keur ngomong kieu ya, ulang bareng-bareng ngomong Indomie yeuh. Ya, kedeung magrib hayang Indomie. Atau tadi dia yang dari Cilebut balik nge Indomie ke kedeung di ditu. Karena omongan itu akan inspirasi gitu. Mau kejelekan, mau kebaikan, hati-hati. Makanya para wali menyarankan kalau ngomong gitu tentang wali, kebaikan, enak itu jadi inspirasi, pulang bubar dari sini dalam hati rumah langsung khusyuk, di rumah aja adem, tenang. Hati-hati ngomong-ngomongkan kejelekan orang itu bisa jadi penyakit. Saya yang nyaho tuh manehna tukang ngebadog di kampung ieu, kabeh beak embe naon ieu. Nanti jadi inspirasi, minimal endog we leungit di imah. Henteu embe sih, endog leutik hiji ge. Lumayan lah, mun teu kos manehna tapi imah saeutik. Hati-hati.
Begitu kita ngomongin karamat wali yang luar biasa, maka dikit-dikit jadi ikut kita wiridannya. Wali mah ratusan ribu. Saya Abu Bakar bin Salim kieu nggak bagikan roti nage 300 ribu jelema roti dibagi. Minimal saya mah saroti meuli kedeung ka warung tah bikeun ka baturan. Lumayan. Karena ngomong kebaikan. Jadi inspirasi. Makanya kalau ada orang ngomong tentang keburukan orang, mending minggat, mending astagfirullah. Sambil berdoa. Rugi. Anjing mau kumpul di pekerjaan, di kantor, di mana saja, di rumah, begitu ada ngomong keburukan orang lain, berhenti. Kanjeng Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, seandainya saya melihat seorang melakukan perbuatan yang mendapatkan had dari had-had Allah Ta'ala, had itu apa? Hukuman ya? niscaya saya tidak menangkapnya dan tidak mengajak seseorang sehingga ia bersama orang lain selain saya. Tuh, jadi ada hukum di fikih itu harus ada saksi yang lain. Nggak mentang-mentang walaupun Sayyidina Abu Bakar itu khalifah langsung menghukumi karena dia melihat langsung, enggak. Dia tetap kalau dilihat cuma sendiri nggak dihukumi. Kalau begitu ada saksi yang lain, itu baru ada hukumnya. Lihat pemimpin yang adil aja kayak begitu, yang bersih manahnya kayak gitu, yang suci manahnya kayak gitu. Menunjukkan bagaimana beliau ini tahu ilmu Allah gitu. Kalau kita kan kalau ada orang jolim salah senang menghukuminya gitu, bukan senang dia insaf gitu. Kalau ini para wali itu kalau ada orang salah tuh bukan senang menghukuminya, menghukumnya, menindasnya, tidak. Para wali itu lebih senang kalau ada orang salah itu dia senang dia ini bisa taubat sama Allah, itu yang penting. Allah terus memaafkannya, bukan menghukuminya. Makanya Sayyidina Abu Bakar melihat ada orang yang maksiat tidak senang menghukuminya, senangnya ini membuat orangnya jadi tobat sama Allah, ingat sama Allah, itu lebih baik. Terus sama kita pun di keluarga sama anak istri jangan senang menghukuminya, jangan. Menghukumi itu adalah untuk bisa dia kembali ke jalan Allah, maksudnya ke sana. Tapi kalau anak kita, istri kita tanpa dihukum saja, terus dia sudah minta maaf, terus dia kembali ke Allah, ya sudah jangan dihukum. Kalau memang sudah kembali. Paham? Oke. Terus? Ya. Nah, kita kaji dulu yang malam ya. Jadi kalau minta sama Allah tuh ada maaf, ada ampun. Ini ngaji nih, ngaji. Dengerin nih. Kalau anjen minta maaf, berarti anjen minta maaf dari salah, dari dosa. Tapi kalau minta ampun, itu minta ampun, minta maaf dari hukuman. Ampun itu hukuman. Makanya ada orang sudah dimaafkan tapi mesti dihukum. Ada orang yang sudah diampuni, maka dia tidak dihukum. Jadi kata-kata ampun itu untuk tidak dihukum. Kata-kata maaf untuk dibebaskan dari salahnya. Tapi hukuman tetap berjalan. Maka dia harus minta maaf dan minta ampun. Untuk dimaafkan dari dosa dan tidak dihukumi. Contohnya anjen kalau kelewat salat, itu anjen minta maaf sama Allah. Tapi ada hukuman. Makanya anjen harus kodok. Itu kodok itu adalah pengampunan. Kalau enggak dikodok, nanti anjen pengampunannya digodok di neraka 500.000 tahun. 50.000 tahun sewaktu. Hati-hati. Yang mana satu hari akhirat berapa tahun? 1.000 tahun dunia. Satu waktu anjen kelewat sholat 50.000 tahun akhirat. Satu waktu loh. Makanya harus dikodok. Ingat-ingat nih anjen. Kalau masih muda kemarin yang sudah balik kelewat, kodoin sekarang. Jangan sampai nanti kodoknya dengan siksaan. Jangan. Harus dikodok dari sekarang. Karena sholat itu ibaratnya tidak boleh kelewat, tidak boleh tertinggal. Kalau kita sholat 5 waktu ada bolong, kita minta maaf sama Allah belum diampuni itu ada. Masih bolong itu harus diisi. Kayak kalender itu nggak boleh tanggalnya hilang, tanggal 27-nya nggak ada, ujung-ujung 28 nggak ada. 27-nya mesti ada. Jadi sholat itu harus tetap 5 waktu terus. Maka kodok. Misalkan dulu, udah kelewat, ingat. Nah, kodok. Ada lagi, ya ada. Jadi sholat nggak kelewat tapi diperbaiki. Boleh.